Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tualang, semoga padamu Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, serta keberkahannya. Amin. Gunung Nyapa adalah sebuah gunung kecil yang berlokasi di Desa Karangbale, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Konon, menurut cerita yang beredar, Gunung Nyapa ini memiliki 9 goa yang identik dengan cerita mistis dan juga sejarahnya masing-masing. Namun demikian, mungkin belum banyak orang-orang yang mengetahui tentang hal itu, terutama bagi anak-anak muda pada zaman sekarang. Padahal, jika kita mau menelusuri sejarah, tempat ini sangatlah berharga dan memiliki nilai-nilai leluhur yang harus diketahui oleh para generasi muda. Nah sahabat, sebelum kita membahas berbagai hal-hal mistis yang ada di Gunung Nyapa ini, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu, yaitu tentang sejarah dan asal-usul dari Gunung Nyapa itu sendiri. Nah, pada dasarnya, Gunung Nyapa ini berlokasi di Desa Karangbale, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Dan asal-usul nama Karangbale itu sendiri sangat identik dengan sejarah ilmu kanuragan pada zaman dahulu, di mana menurut cerita yang beredar turun-temurun, desa yang berada di perbatasan wilayah Kecamatan Larangan dan Ketanggungan ini berasal dari perkumpulan para leluhur orang-orang Jawa terdahulu, yang mana dalam setiap pertemuan tersebut senantiasa dibahas berbagai hal-hal penting seperti masalah agama maupun politik kerajaan. Dan lokasi yang menjadi tempat berkumpul tersebut adalah di Gunung Karang yang seperti balai atau meja balai. Dan karena hal inilah yang kemudian desa ini dinamakan sebagai Desa Karangbale, di mana di dalamnya ada Gunung Karang atau yang sekarang disebut sebagai Gunung Nyapa. Dan asal-usul penamaan Gunung Nyapa itu sendiri ternyata berawal dari keramahan para warga desa setempat yang sering menyapa orang-orang yang lewat di sana. Nah, karena pada masa itu letak desa ini berdekatan dengan jalan besar, sehingga menyebabkan desa ini sering dilewati oleh para pendekar dan juga para raja-raja. Dan ketika pendekar atau para raja-raja itu lewat dan mampir di Gunung Karang tersebut, masyarakat di sana pun senantiasa bersikap ramah terhadap mereka. Dan kemudian, karena keramahan masyarakat di sana yang suka menyapa inilah yang akhirnya diabadikan dengan menjadikan nama Gunung Karang tersebut menjadi Gunung Nyapa. Nah sahabat, waktu saya menelusuri lokasi ini, memang hampir semua tanah yang ada di sini tuh menyerupai terumbu karang ya. Maka pantas saja jika dulunya lokasi ini dinamakan dengan Gunung Karang. Bahkan pepohonan yang tumbuh di lokasi ini pun terlihat seperti tumbuh di atas karang. Dan buat sahabat-sahabat yang mungkin belum tahu ya, bahwa lokasi ini pernah dikelola menjadi objek wisata oleh pemerintah setempat. Mungkin sekitar tahun 2019 atau 2020-an lah ya. Namun entah kenapa kondisi lokasi ini sekarang menjadi seperti ini, seperti tidak terawat sama sekali. Jika dilihat dari sejarah, lokasi ini memang bisa dibilang sangat mistis ya, apalagi jika kita membaca cerita yang terdapat pada 9 goa yang ada di Gunung Nyapa ini. Seperti contoh, bahwa di Gunung Nyapa ini terdapat goa yang dinamakan dengan Gua Macan, yang memiliki kedalaman 10 hingga 13 meter. Konon, Gua Macan ini memiliki keterkaitan antara Mbah Mulyadi dan Prabu Siliwangi. Maka tak heran jika gua ini dipercaya sebagai tempat berdiamnya seekor macan putih yang diyakini sebagai piaraan dari Prabu Siliwangi. Kemudian
selain Gua Macan, ada juga gua yang sangat identik dengan kisah zaman dahulu, yaitu Gua Antaboga. Dan Gua Antaboga ini memiliki kedalaman antara 30 sampai 40 meter. Konon, gua ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya salah satu keturunan Sunda yang bernama Antaboga. Dan kabarnya, di dalam gua ini juga bersemayam sosok ular naga, yang dimana dalam waktu-waktu tertentu ia dapat berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Nah, jika kita melihat dari sisi pewayangan Jawa, Antaboga itu sendiri adalah raja ular yang hidup di dasar bumi yang mengasuhi sang geni. Ia memiliki wujud ular naga dengan memakai mahkota serta mengenakan kalung emas. Kemudian ada lagi sebuah lubang yang lebih dalam dari gua Antaboga, yaitu pusar bumi. Pusar bumi ini memiliki kedalaman mencapai 2500 meter. Kemudian ada juga gua Lawa atau gua kelelawar, dan gua ini memiliki kedalaman 4-5 meteran. Sebelumnya gua ini memiliki nama Gua Wewe Gombel, lalu dirubah menjadi Gua Lawa. Dan selanjutnya ada juga Gua Jaran yang memiliki kedalaman 1-2 meteran. Dan Gua Jaran ini kadang juga disebut dengan Prit Penjalak. Konon, Gua Jaran ini dihuni oleh sosok yang berwujud badan jaran atau kuda dan memiliki kepala buruk yang sangat cantik. Dan selanjutnya ada juga Gua Pawon, dan Gua Pawon ini dulunya digunakan sebagai tempat memasak atau dapur ya. Dan konon, gua ini dihuni oleh Nyi Liong dan Aki Liong. Dan selanjutnya ada juga Gua Jago ya. Nah, Gua Jago ini sangat terkenal sekali bagi para pecinta ayam jago. Konon, Gua Jago ini dihuni oleh Sri Linggaling Abang Perantas. Lalu ada juga gua yang dinamakan dengan Gua Kelabang. Gua ini memiliki kedalaman 5-7 meteran. Konon, jika ada orang yang masuk ke dalam gua ini tapi memiliki banyak dosa, maka ia tidak akan bisa keluar lagi. Namun, jika ia bisa keluar, itu berarti ia diterima. Maka kemudian ia bisa melanjutkan pertapaan di Gua Putri, yakni untuk mendapatkan kepercayaan para petinggi. Dan selanjutnya ada juga Gua Kebobukur atau undur-undur. Nah, biasanya gua ini sering digunakan untuk bahan obat penyakit dalam. Maka tak heran jika gua ini dipercaya sebagai perantara untuk meminta kesembuhan bagi penderita penyakit dalam. Kemudian yang terakhir yaitu ada Gua Putri. Gua Putri ini dulunya memiliki kedalaman 7-8 meteran ya. Nah, ada sebuah kisah yang menceritakan tentang asal-usul penamaan Gua Putri ini, yaitu pada zaman dahulu, yaitu pada zaman penjajahan Belanda, Gunung Nyapa ini sering digunakan sebagai tempat persembunyian oleh para pejuang. Ketika para pejuang dikejar oleh para penjajah, para pejuang selalu bersembunyi di Gunung Nyapa ini, dan alhasil keberadaan mereka pun selalu tidak terdeteksi oleh para penjajah. Namun pada suatu saat, keberadaan para pejuang pun diketahui oleh para penjajah, sehingga mereka pun dilempari bom oleh para penjajah tersebut. Namun tiba-tiba, waktu itu ada seorang putri yang sangat cantik, dan putri itu menangkap setiap bom yang diluncurkan oleh para penjajah dengan tangannya, sehingga bom-bom itu tidak meledak, dan kemudian bom itu diletakkan di suatu tempat. Dan setelah meletakkan bom-bom itu, putri yang cantik itu pun kemudian masuk ke dalam sebuah goa dan kemudian menghilang. Sehingga goa tempat putri masuk dan menghilang itu kemudian dinamakan dengan Gua Putri.